Hai sahabat sejarah dan ilmu, kali ini kita akan mengangkat kisah dari seorang wanita pelacur yang melahirkan 7 orang nabi setelah ia bertaubat. Sebelum kita mulai kisahnya, mari sama-sama kita tekan tombol like dan subscribe di channel ini. Awal kisah diceritakan ada seorang wanita bernama Al-Malikah. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin dan kemudian dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisaul Aulia, kisah wanita-wanita kekasih Allah. Al-Malikah dikisahkan seorang pelacur cantik dari Bani Israel, namun ia merupakan ibu dari 7 orang nabi setelah dirinya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, Malikah dikenal sebagai seorang pelacur kelas atas dari kalangan Bani Israel. Disebut kelas atas karena ia mematok harga tinggi untuk orang-orang yang ingin menyewa jasanya. Ibnu Qudamah menceritakan, wanita Bani Israel tersebut menggoda laki-laki dengan kecantikan parasnya. Setiap hari, ia membiarkan pintu rumahnya terbuka. Ia duduk-duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya. Setiap pria yang lewat di depan rumahnya pasti tergoda akan kecantikannya. Ia lantas membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin bersenang-senang bersamanya dengan membayar 100 dinar. Banyak pria yang tergoda karena kecantikan Al-Malikah, baik dari kalangan generasi muda hingga tua. Banyak yang terpikat dan ingin mengajaknya tidur, termasuk seorang pemuda ahli ibadah bernama Abid. Namun, ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun, nafsu tersebut tak kunjung hilang, hingga akhirnya pemuda itu tergoda untuk menuruti hawa nafsunya. Dikutip dari buku berjudul Tutorial Menjadi Bidadari Dunia Akhirat karya M.H. Albana, Abid lantas berusaha keras mengumpulkan uang sebesar 100 dinar agar bisa menemui Al-Malikah. Ia bekerja banting tulang, siang dan malam demi bisa kencan dengan pujaan hatinya itu. Setelah Abid mampu mengumpulkan uang 100 dinar, pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas ranjang yang berlapis emas. Sesungguhnya engkau telah memikatku sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Namun, saat berhadapan dengan Al-Malikah, tiba-tiba tubuh Abid gemetar, disertai keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Hal itu karena tiba-tiba ia teringat akan Tuhannya dan takut dengan dosa yang akan diterimanya. Al-Malikah hanya bisa terheran-heran melihat kondisi Abid dan bertanya, "Ada apa denganmu, hai Abid?" "Aku takut kepada Allah, bagaimana aku mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku kelak?" jawab Abid. Jawaban Abid membuat Al-Malikah tercenung. Ia merasa tersentuh dengan perkataan Abid. Sementara, Abid malah bergegas meninggalkan Al-Malikah seorang diri. Namun di luar dugaan Abid, Al-Malikah ternyata mengejarnya. Setelah berhasil menghentikan langkah Abid, Al-Malikah di luar dugaan pria itu malah meminta untuk menikahinya. Al-Malikah sampai memohon kepada Abid, namun Abid malah memilih kabur, meninggalkan Al-Malikah yang sedang menangis. Di luar dugaan Al-Malikah, getaran hidayah dan iman tumbuh di hatinya. Ia pun kemudian mencari-cari Abid ke seluruh pelosok negeri, pria soleh yang telah membuat hatinya bergetar dan luluh. Namun, Al-Malikah gagal menemui Abid. Meskipun di pihak lain, Abid tahu jika wanita itu tengah mencari dirinya. Tapi Abid sengaja bersembunyi dari Al-Malikah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan Abid atas apa yang terjadi benar-benar telah membuat dirinya syok dan pingsan. Bahkan dikisahkan ia akhirnya meninggal dunia dalam penyesalan yang begitu mendalam. Kabar meninggalnya Abid sampai ke telinga Al-Malikah. Ia lantas bertaksiah ke pemakaman pria yang telah membuat hatinya dipenuhi benih-benih iman itu. Setelah kematian Abid, Al-Malikah kemudian bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama berselang, ia dipertemukan Tuhan dengan pria soleh yang merupakan saudara dari Abid, lalu menikah dengannya. Al-Malikah tidak keberatan jika seseorang tersebut tidak memiliki harta, karena ia memiliki beberapa harta yang cukup untuk keduanya.
Pernikahan Al-Malikah dengan suaminya dipenuhi dengan kebahagiaan dan rahmat. Hari-hari mereka penuh dengan syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Al-Malikah disebut sebagai salah satu wanita calon penghuni surga. Dikisahkan, dari rahim Al-Malikah kemudian lahir 7 orang nabi. Namun demikian, tidak ada penjelasan lain terkait nama-nama ketujuh nabi yang dilahirkannya. Namun dari kisah lain, nama-nama nabi tersebut adalah Nabi Ya'wah, Nabi Bunasyi, Nabi Ya'la, Nabi Balya, Nabi Armiyah, Nabi Aus, dan Nabi Yamin. Untuk diketahui bahwa terdapat 124.000 nabi dan diantaranya terdapat 315 rasul. Namun, dari sekian banyak nabi dan rasul, muslim hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 nama. Dari kisah ini kita ketahui bahwa perjalanan hidup setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang berada di jalan yang lurus dan ada yang jatuh dalam kehinaan. Tetapi hal itu tidak membuat seseorang menyerah untuk mencari ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang tidak tahu perbuatan apa yang membuat dirinya diampuni dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kisah dari seorang wanita pelacur yang melahirkan 7 orang nabi. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa di subscribe dan di share sebanyak-banyak ya sahabat muslim. Terima kasih banyak.